Mengenal lebih dekat pembayaran digital. Pernahkah Anda merasa kerepotan menerima pembayaran menggunakan pecahan uang kecil dan harus menyiapkan uang kembalian? Kini Anda tidak perlu repot lagi karena sudah ada metode pembayaran secara non-tunai dan digital. Saat ini, perkembangan teknologi membuat seluruh kalangan merchant beradaptasi menerima pembayaran digital, mulai dari kantin sekolah, warung, minimarket, hingga pusat perbelanjaan mal. Pembayaran digital saat ini dapat berupa pembayaran dengan kartu ATM atau debit, uang elektronik, hingga mobile banking. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran berbasis elektronik yang diterbitkan oleh pihak bank. Kartu ini bisa berfungsi sebagai pengganti cara pembayaran tunai. Jumlah uang yang bisa Anda belanjakan adalah jumlah saldo dana di dalam rekening tabungan. Selain untuk melakukan pembayaran, kartu debit juga digunakan untuk penarikan uang tunai secara instan karena fungsinya sebagai kartu ATM untuk menarik tunai. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali atau top up. Mobile banking adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagai fitur yang ada dalam ponsel pintar. Layanan mobile banking meliputi cek saldo, transfer uang, mencetak mutasi rekening, melakukan cek dan pembayaran kartu kredit atau tagihan lainnya. Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP menggunakan QR Code. QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar QR Code yang diwajibkan bagi seluruh PJSP yang menggunakan QRIS. Tidak hanya mengikuti zaman, pembayaran digital juga mempunyai banyak manfaat, yaitu membangun kredit profile dengan mudah untuk kemudahan mendapatkan pinjaman. Transaksi dapat tercatat dan langsung masuk ke rekening. Penjualan tidak lagi perlu uang kembalian. Bebas dari risiko pencurian dan uang palsu. Hingga meningkatkan penjualan. Karena mengikuti perkembangan tren perilaku customer. Yuk kita menggunakan pembayaran digital. Hai teman-teman, saya Fani Putri dengan 2003329. Di sini saya akan memberikan contoh dari pemakaian uang elektronik, yaitu dengan membeli minuman dengan membayar menggunakan ShopeePay. ShopeePay ini termasuk alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang penyimpanannya di media tertentu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Luciama Fitriani dengan NIM 2006274. Di sini saya akan menampilkan sebuah cuplikan mengenai contoh penerapan e-money di kehidupan sehari-hari. Check it out. Nah, ini
Ini dia cuplikan videonya mengenai penerapan e-money pada kehidupan sehari-hari. Jadi di video tersebut ada sebuah restoran atau cafe yang menerapkan sistem pembayaran hanya melalui pembayaran elektronik karena disebabkan oleh kepadatan atau banyaknya pengunjung yang sedang mengunjungi kafe tersebut pada saat itu. Serta terdapat pula pembayaran parkir yang sudah menggunakan e-money dimanapun. Di sini saya akan jelaskan beberapa kelebihan dari e-money tersebut. Yang pertama yaitu dengan adanya e-money, segalanya tuh menjadi efektif dan efisien menggunakan uang, dan juga penggunaan e-money akan lebih efektif dan juga untuk mengurangi peredaran uang palsu di masyarakat. Nah, selain itu, kalian juga dapat mengetahui nih secara pasti berapa jumlah uang yang digunakan oleh kalian. Kemudian, kalian juga dapat menghemat waktu antrian, misalnya antrian di jalan tol, di kafe, dan juga di parkiran seperti yang sudah saya contohkan di video yang sudah ditayangkan sebelumnya. Nah, selanjutnya efisiensi dalam penggunaan e-money terjadi saat transaksi elektronik. Nah, jadi kalian tuh tidak perlu repot lagi menghitung uang kembalian, apalagi jika nominalnya angkanya unik. Itu akan makan waktu banyak gitu. Dan juga kelebihan e-money yang lain yaitu mencegah tindak pidana yang disebabkan oleh tindakan membawa uang dalam jumlah besar. Dan yang terakhir nih, dengan kalian menggunakan e-money, kalian dapat berbagai potongan harga, diskon, dan juga cashback dari produk-produk tertentu. Nah, seperti itu kelebihan dari penggunaan e-money. Sangat menarik, bukan? Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Dila Fadila dengan NIM 2000732. Di sini aku akan mengulas video sebelumnya, yaitu Kania Putri yang sedang memesan minuman secara online menggunakan salah satu pembayaran uang elektronik yaitu ShopeePay, dan Gina Nursyauma yang membayar tiket masuk menggunakan salah satu uang elektronik yaitu OVO. Nah, dari sini teman-teman pasti sudah tahu dong bagaimana cara membayar menggunakan uang elektronik. Bisa kita simpulkan ya, jadi uang elektronik adalah suatu alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya ini disimpan dalam media elektronik. Nah, teman-teman, uang elektronik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya, uang elektronik ini lebih mudah dan praktis ketimbang kita harus membawa uang cash. Yang kedua, uang elektronik ini dari banyak pihak mengadakan banyak promo yang menguntungkan. Misalnya, ShopeePay yang memberikan cashback sebesar 70%. Bukankah itu hal yang menggiurkan ya, ketimbang kita yang membayar menggunakan cash namun tidak ada cashback apapun. Kekurangan dari uang elektronik ini, yang pertama, kita akan menjadi lebih konsumtif. Kenapa? Karena dengan adanya kemudahan, kita akan lebih sering memesan secara online atau membayar secara offline, yang mana sama-sama akan ada cashback yang seperti aku sebutkan tadi. Dan yang kedua, banyak pihak yang ketika sisa saldo dari uang elektronik itu tidak bisa dicairkan. Sekian ulasan dari saya, semoga bisa menambahkan wawasan teman-teman dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.